Halo, mumpung lagi nggak ada jadwal bikin video, aku coba lihat beberapa berita tentang Arsenal yang cukup menarik untuk dibahas. Yang selanjutnya aku mau bahas sedikit update tentang Loni atau pemain-pemain yang kita pinjemin di musim ini, mulai dari awal musim sama yang baru dipinjemin di musim dingin kemarin. Nah, pemain yang dipinjemin musim ini tuh ada Maitland-Niles, Pablo Mari, Pepe, Balogun, Patino, sama Okonkwo. Itu semua dipinjemin di awal musim. Nah, sementara yang musim dingin kemarin itu ada Marquinhos, Lokonga, sama Cedric. Yang musim dingin gak usah kita bahas karena belum pada main. Kita bahas yang sejak awal musim aja. Yang pertama Maitland-Niles, Mari, sama Pepe. Nah, menurutku musim depan untuk tiga pemain ini mereka gak akan main lagi untuk kita. Entah dipinjemin lagi atau dijual kalau ada yang minat. Nah, soal Pepe ini agak rumit. Jual dia mungkin nggak mudah mengingat kita belinya dulu dengan sangat mahal. Mungkin kalau ada tawaran di bawah 30 juta aja, itu udah bagus menurutku. Mungkin datangnya dari Prancis, entah Lille mantan klubnya dia, atau Nice tempat dimana dia main sekarang, nggak menurut kemungkinan buat buka pembicaraan tentang transfer permanen. Nah, kenapa aku bilang gini? Soalnya aku nggak lihat dua-duanya ini bakal dapat tempat lagi di tim utama. Bahkan untuk menghangatkan bangku cadangan aja mungkin nggak ada kesempatan lagi. Ya, di pramusim masih oke lah. Nah, sementara Okonkwo karena doi kiper dan masih muda banget, 20-an, 20, 21, 22 mungkin. Mungkin akan masih dipinjemin lagi di musim depan. Tapi aku nggak lihat dia bakal dijual karena buat jadi kiper ketiga masih ada prospek kalau disandingin sama Karl Hein yang sekarang kiper Estonia yang jadi kiper ketiga kita sekarang. Kemarin main di FA Cup kalau nggak salah yang kita kalah 1-0 lawan Brighton itu Hein yang masuk dan kebobolan itu salah Hein. Nah, oh ya tapi Okonkwo ini kalau misalnya ada tawaran yang bagus ya dijual juga sih. Nah, sementara itu ada Patino sama Balogun. Aku yakin musim depan mereka berdua ini bakal dikasih kesempatan Arteta buat main di tim utama. Paling nggak pas pramusim. Selain karena mereka emang masih muda, talentanya menjanjikan, mereka juga main luar biasa di klubnya masing-masing musim ini. Kita bahas dulu dari Patino. Gelandang muda dipinjemin ke Blackpool musim ini. Hampir selalu jadi starter dan punya kontribusi buat Blackpool di Championship. Ngomong-ngomong Championship itu divisi di bawahnya Liga Inggris langsung. Cuma masalahnya Blackpool ini ternyata lagi terjerembab di zona degradasi. Aku nggak tahu apakah mereka bakal selamat atau enggak. Tapi intinya ini sih musim yang bagus buat Patino karena dia hampir main setiap minggu. Nah, ngomong-ngomong musim lalu, kalau teman-teman ingat Patino ini sempat nyetak gol ke gawang Sunderland ketika kita menang 5-0 di Carabao Cup. Nah, intermezzo, Doi waktu itu pakai nomor punggung 87. Nomor punggungnya Saka waktu pertama kali debut di tim utama. Sebuah pertanda? Enggak lah, itu cuma cocok logi doang, bercanda. Enggak ada dasarnya, itu enggak benar. Selanjutnya, Balogun. Nah, ini dia the hottest property so far. Striker muda selisih 2 tahun kalau nggak salah sama Nketiah dan udah cetak 2 gol sebenarnya buat tim utama Arsenal, dua-duanya di Europa League 2 musim yang lalu, musim 2020-21. Musim lalu kan kita nggak main di Eropa. Nah, emang nggak ada rumor transfer tentang dia sepanjang musim dingin kemarin, tapi ada kabar tentang Milan dan beberapa klub lain yang pengen permanenin dia di musim depan atau lagi mantau lah. Dan aku rasa Roms, tempat dia pinjam sekarang, tulisannya Stade Reims guys, juga pengen permanenin dia. Cuma aku nggak yakin dia bakal dilepas sama Arteta, sama Arsenal. Bahkan dipinjemin lagi pun enggak, kecuali dia nggak banyak menit bermain di musim depan atau paruh musim pertama di musim depan. Bisa jadi disekolahin lagi semusim, kayak Saliba kasusnya. Dan semoga aja ke Perancis lagi, atau ke Jerman sih sebenarnya yang bagus itu. Nah, ngomong-ngomong, Doi ini pernah kasih pernyataan, statement tentang obrolannya sama Arteta. Yang intinya dia itu diyakinkan sama Arteta bahwa dia itu butuh lebih banyak menit bermain dan harus jauh dari kampung halamannya dia, dari Inggris. Sejauh ini sih berbuah manis. Waktu video ini dibuat, Balogun itu masih jadi top skor Ligue 1 Perancis dengan 14 gol di atas nama-nama kayak Neymar, Messi, Mbappe, Ben Yedder, dan lain-lain. Meskipun emang sekali lagi itu Ligue 1 dan kebanyakan golnya itu tipe-tipe gol yang tinggal sentuh aja di depan gawang.
Tapi poinnya adalah, satu, yang penting goal instingnya dia semakin terasah, dan yang kedua dia dapat menit main, yang bikin percaya dirinya semakin naik. Ya, kita juga nggak asing ya sama top skor dari Ligue 1. Ada Giroud sama Montpellier, terus Lacazette sama Lyon, dan Pepe juga sama Lille. Meskipun nggak semuanya berbuah manis pas pindah ke Premier League. Emang Pepe ini bisa kita bilang dia flop, gagal. Tapi Giroud sama Lacazette nggak buruk lah. Dia punya kontribusi banyak buat Arsenal. Balik lagi soal Balogun. Kalau aku pribadi, sebenarnya dari dia masih berstatus sebagai pemain akademi di musim 19-20, 18-19 mungkin, menurutku lebih mending Balogun daripada Nketiah. Udah kelihatan dari insting cetak golnya, terus penyelesaiannya, Balogun ini lebih bagus. Oh, sama dari sentuhan pertama, Balogun juga lebih bagus. Cuma emang dari kerja keras mungkin Nketiah sedikit lebih bagus. Apalagi sekarang Nketiah dapat kesempatan main reguler, kasarnya gantiin perannya Jesus. Ya, kita lihat aja di pramusim besok, atau bahkan mungkin bisa jadi di paruh musim pertama, siapa yang bakal lebih dipertimbangin sama Arteta buat main di lapis kedua setelah Jesus. Ngomong-ngomong soal Jesus, kemarin dia udah mulai balik latihan, meskipun kelihatannya belum latihan sama tim utama ya, masih latihan terpisah, masih dari bagian dari recovery-nya. Terus ada laporan juga kemarin katanya kemungkinan Jesus bakal tersedia di match lawan Bournemouth di awal Maret nanti. Balik lagi ke masalah striker pilihan kedua. Kalau boleh nih ya, harusnya menurutku Arsenal itu punya satu striker lagi yang ada di antara levelnya Jesus sama Nketiah atau Balogun. Dan sebenarnya itu ada banyak di Premier League, tinggal pilih aja. Misalnya ada Tony-nya Brentford, terus Calvert-Lewin-nya Everton, atau Bamford-nya Leeds. Cuma ya balik lagi, mau nggak Arsenal investasi ke mereka-mereka ini? Apalagi mereka nggak semudah Nketiah sama Balogun ya. Dan nggak semurah itu juga pasti karena mereka pemain Inggris. Aku sih nggak terlalu yakin, dan kemungkinan ya Edu sama Arteta tetap berharap sama Nketiah dan Balogun bakal berbuat sesuatu di 1-2 musim ke depan. Oke, itu dulu update yang bisa aku ceritain, dan gak ada hubungannya sih sama pertandingan. Semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Itu aja. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.